Kuliner itu adalah hal yang berkaitan dengan masakan, dengan makanan. Kata kuliner ini diadaptasi dari bahasa Inggris culinary yang artinya memasak, kegiatan memasak. Jadi kuliner ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masak-memasak. Makanan Indonesia ini kan juga penuh filosofi, ada ceritanya, penuh ada kaitan dengan budaya. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan sate itu dari Tionghoa, yang dari kata sade. Lalu ada juga yang mengatakan sate itu dari bahasa Tamil gitu. Jadi memang ada beberapa pendapat yang mengartikan sate itu. Saya Yati Mulyati, anak dari almarhum Bapak Nata yang keempat. Awalnya mah dipikul, dagang, terus didorong. Terus belanjanya itu ke jagal cakung. Belanjanya, saya guys pernah ikut-ikut belanja lagi masih kecil. Pernah ikut-ikut asal subuh, belanja subuh saya ikut ke sana belanja gitu. Ya namanya orang tua dagangnya gitu ya, kita jadi ikut-ikut pengen tahu lah gitu bagaimana. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang walaupun bapak udah almarhum, anak-anak bisa tetap masih berjualan terus ya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan Kota Bekasi merupakan salah satu kota dengan penduduk yang banyak di Pulau Jawa. Masyarakat Bekasi memiliki beragam cita rasa dalam kulinernya. Salah satu kuliner yang autentik di Bekasi adalah sate. Nama saya Ibu Sumiati, tahu lahirnya nggak tahu. Terus almarhum itu meninggal, terus diterusin, sama dia yang ditinggal. Saya kan buka cabang lagi di sana, selain di sini, saya buka lagi sama suami saya di sana. Jadi di generasi yang ketiga lah saya gitu. Di sini kakak saya tadi generasi yang kedua, saya buka lagi usaha lagi di sana sama suami saya. Sama dagang kate kikil juga. Mak Sumi, pedagang sate kikil yang melegenda di Tambun. Mak Sumi meneruskan sang ayah yang menjual sate kikil sejak tahun 80-an. Setiap pagi, Mak Sumi berbelanja ke pasar Tambun untuk persiapannya berjualan. Dari masih kecil, dari masih SD saya udah bantu. SD kelas 3 udah bisa membantu bapak di pasar. Ya sehari-hari gitulah, jadinya bantuin di rumah, untuk tusukin, masak sate kikilnya gitu.
gitu. Pagi ya saya belanja dulu, belanja ya. Terus informasi dari yang ngirim ikan itu kan ngirim ikan, misalkan ada kikilnya ada nih, dikirimkan, kita nggak belanja sekarang, nggak belanja langsung ke Jagal, dikirim. Misalkan kata tukang kikilnya ada, ikannya ada, kikilnya ada, ya baru kita belanja ke sono. Setelah belanja ya kita ngolah-ngolah bumbu-bumbunya gitu, ngerebus. Setelah ada kikilnya datang kita rebus. Nah, setelah direbus itu kita tusukin gitu. Sampai kelar ya nusukin cukup 2 jam 3 jam baru kita keluar ke depan begusahanya gitu. Baru kita udah rapi semua baru kita bawa ke depan. Sate itu mulai banyak di Indonesia pada awal abad ke-19. Jadi ini juga ada beberapa pendapat ya mengatakan sate itu berasal dari Arab, pengaruh dari Arab. Tapi ada juga yang mengatakan sate dari Tionghoa. Jadi sebenarnya kalau kita runut begini, sate itu dari Arab karena memang biasanya makanan yang bakar-bakaran itu dari Arab seperti kebab gitu ya. Lalu karena kan kita juga seperti sudah saya sebutkan tadi bahwa makanan Indonesia banyak pengaruh dari Arab juga gitu. Jadi makanan Indonesia yang menggunakan daging lalu dibakar, nah itu biasanya pengaruh dari Arab. Di Tionghoa pun juga begitu, ada makanan yang disebut sade tadi itu dia berisi satu tusukan berisi tiga potongan daging. Untuk sate Anda ini sejak mulai merintis atau mulai berjualan dari tahun 1977, pada saat awal kita mendirikan atau memulainya pada tahun 1977 itu, di mana di sini itu belum ada sate atau menu makanan sate ataupun sop. Nah di situ dari leluhur, dari nenek kita, dari nenek orang-orang tua kita terus melanjutkan perjuangan mereka dan sampai sekarang bisa berlanjut. Naik turunnya pahit getih itu ada gitu loh, pasti ada, tapi dengan kegigihan dan yakin kita berdoa, selalu berdoa, berusaha dan berikhtiar, alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan gitu. Setiap harinya, sate Anda menjual ribuan tusuk sate. Dengan daging dan bumbu yang terbuat dari rempah alami, menjadikan cita rasa sate Anda otentik. Kalau dulu sebenarnya pada tahun 77 itu di mana di Kaliabang Bungur ini belum sama sekali ada sate Anda. Nah sate Anda itu dibawa dari merintis, orang tua saya itu merintis, awal merintisnya dari Lampung. Karena pernah berjualan di Lampung, ikut saudara. Akhirnya mereka pulang ke sini dan mereka buka di sini. Kalau untuk pengunjung perharinya, waduh itu udah nggak bisa dihitung. Apalagi kalau misalkan akhir pekan, contoh hari Sabtu dan hari Minggu. Itu berbagi dari penjuru, mungkin untuk semua wilayah Jakarta mungkin udah pernah lah ibaratnya, udah tahu kesini gitu loh. Itu makanya kalau di sini yang bikin kita kewalahan itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu yang bikin kewalahan gitu loh. Itu aja. Kalau untuk dibilang berapa kira-kira pengunjung, kalau dibilang 200-an, 500-an pun lebih. Lebih itu gitu. Gitu. Minangkabau, daerah yang memiliki beragam kuliner dengan cita rasa pedas yang berasal dari rempah pilihan. Salah satu kuliner khas Minangkabau dengan rasa yang otentik, sate Padang. Nama awakku aslinya Budi. Kalau nama di kampung nama wak Utat. Jadi asal kata mak utiah ko mungkin bisa jadi dari Utat Utiah. Jadi utiah itu artinya dalam bahasa Kadang putih. Tapi asal katanya memang sate Padang Daun Dangong ini
dari layangan yang berbunyi, yang berdengung gitu. Kalau sate Padang Dangung-Dangung ini berdirinya udah lama. Waktu itu saya masih bergabung sama orang. Jadi apanya, tukang masaknya atau apa namanya ya mengelola itu masih bergabung sama orang. Perjalanan penjualan nggak stabil, jadi menurun. Jadi bubar lah. Jadi kami cari masing-masing. Jadi dari 2 tahun ini saya coba merintis dengan apa adanya, ya dengan semangat. Mungkin apa namanya? Mungkin karena faktor kita punya apa namanya punya tanggung jawab yang kita mau jalani, ya mau tak mau kita harus bersemangat untuk memajukan sate ini. Jadi dengan ya mungkin bilang kan pas-pasan, ya insya Allah lah sampai sekarang yang saya kelola sendiri udah hampir 2 tahun lebih. Ada 3 orang yang pernah ingin melanjutkan usahanya, tapi semuanya gagal, nggak ada yang bisa. Dan dari 7 anak, saya orang tua saya punya anak 7. Dari 7 anak itu cuma 3 yang bisa melanjutkan. Padahal mereka semua tahu semuanya. Mereka tahu lah dari awal, dari bumbunya, dari caranya, sampai menghidangkan itu pun tahu semuanya. Tapi karena bakat dagang itu yang bisa aja 3 orang. Nggak semuanya bisa mengikuti jejak orang tua gitu loh. Sebetulnya sate Padang itu semuanya satenya sama sih, mau dari mana pun, mau dari Padang. Ya Padang itu kan terbaginya banyak, ada yang dari Payakumbuh, Pariaman, Bukit Tinggi. Jadi macam sate itu apa namanya itu memang khasnya dari Padang, cuma model dan caranya berbeda-beda. Ada yang jenis kuahnya kuning, ada yang jenis kuahnya merah, ada yang jenis kuahnya kacang. Jadi ada pengelolaannya itu khususnya masing-masing gitu. Ya kalau sate Padang Dangung khasnya begini, kalau sate Pariaman khasnya begini, kalau sate kacangnya khasnya juga begini gitu. Karena rempah-rempahnya itu kalau sate Padang Dangung itu tertentu. Tentunya ya pilihan gitu. Jadi kita nggak bisa ngomongnya sate kita itu enak, tidak. Kita berdasarkan pelanggan, kemauan pelanggan, mana yang terbanyak gitu. Maunya ada yang pedas, ada yang maunya yang manis, mana yang kita kan koreksi itu. Jadi manusia ini kan banyak yang dikritik, banyak yang nggak terima. Disitulah orang yang kurang, boleh dikatakan orang yang nggak mau maju, nggak mau menerima kritik dan saran orang gitu. Jadi kita apa namanya cari-cari perubahan, kita kunci di mana yang cocok, kita apakan ya kita untuk maju gitu. Kita cari-cari solusinya, bagaimana kita ini gitu. Jadi rempah-rempahnya itu pada dasarnya sama, cuma ada penambahan 1, 2, mungkin sampai semuanya ada yang ditambah untuk memodif gimana rasa sate lebih baik, lebih enak gitu, lebih gurih gitu. Dengan bumbu racikan kita sendiri gitu. Sebetulnya pada dasarnya saya ini bukan penjual sate sempurna gitu. Ibaratnya kalau kami jual makanan itu memang semuanya udah keturunan. Dari kakek saya, sampai bapak saya, sampai kakak-kakak saya, semuanya jualan makanan. Jadi ada ada pertanyaan, kok nggak ada jualan semua? Disitulah kita mau belajar gimana bikin sate ini sampai sekarang gitu. Jadi saya itu di Medan, mungkin kurang lebih, ya lumayan juga lamanya, hampir 10 tahunan juga. Di sana belajar bikin sate.
Jadi ada perkembangan, ada yang ngajak sini kita. Jadi di sinilah dimodif semua gitu. Jadi disatukan namanya sate itu jadinya. Tercetuslah ada yang namanya sate Pak Ling, ada yang sate Mak Uti ya. Nah, jadi bermacam-macam, ada yang Mak Incang. Nah, jadi itu udah berdiri gitu. Cuma kita kan membedakan, oh sate Mak Uti ini gini gitu. Jadi kita itu di Medan, dari Medan baru ke sini gitu. Ah, itulah sejarahnya itu. Itulah yang pendiri-pendiri bumbu-bumbu masakan Padang. Jadi yang paling pinggir yang agak rendahan sedikit itu kakek saya. Itu khasnya dengan kepala ikannya. Gulainya kepala ikannya. Ah, itu yang pakai kumis itu bapak saya kandung. Nah, kalau dia masakan dia khasnya dari apa itu semuanya bisa, cuma yang lebih menonjol khasnya itu cincang gitu. Jadi sayalah yang ngubah-ngubah itu, oh jadi gini, oh jadi kuah sate. Nah, jadi yang di tengah itu saya gitu. Jadi disitulah dari yang tiga itu semuanya meracik-meracik, jadilah semua ada. Dari Padang itu semua bisa diminta, bisa dipesan melalui satu Padang Dangun Mak Uti ya. Kalau sih ramenya sih baru-baru ini aja ya. Kalau dulu sih kita merintis ya mungkin boleh dikatakan sate itu kita masak cuma paling banyak 8 kilo, 7 kilo, 8 kilo itu pun jarang habis. Dulu pun kita jualnya pakai gerobak dengan kondisi sebelah sini aja. Dulu gini, sekarang kan udah agak bersihan. Kalau dulu kan pakai payung. Nah gitu. Jadi alhamdulillah lah karena kita ya namanya kita pedagang gimana orang itu puas. Makanya di kosakatanya dibikin di situ cita rasa tetap dijaga tapi harganya ekonomis gitu. Kalau saya sih, kalau dari pagi itu sebetulnya saya kerja sama istri saya. Istri saya juga membantuin, anak-anak saya juga membantuin. Jadi dari pagi itu saya nyiapin bumbu-bumbu, semua udah saya siapin. Tinggal nanti anak-anak anggota, nanti tinggal ngaduk, ngapain bumbu, nanti saya udah dikasih waktunya masing-masing, ini jam segini masukin ini bumbu itu semuanya sudah saya takar, jadi nggak ada dibilangin oh ini kurang garam, oh karena puasa, nggak ada. Bumbu itu udah ditakar, makanya apa namanya itu ya kalau kita bikin orang itu puas, bumbu itu nggak boleh bertukar, rasa itu nggak boleh diubah. Kalau rasa udah boleh berubah, orang bakalan apa namanya bahan cerita, oh sate di situ sekarang nggak enak, bisa jadi orang pergi. Ini dari rasa kita itu tetap kita jaga dengan kondisi yang serba naik, ini naik, itu naik, jadi rasa itu tetap kita jaga. Mungkin kemarin itu kita dapat untungnya segini, sekarang segini dengan kondisi karena keadaan naik gitu. Jadi dari pagi itu saya nyiapin bumbu, motong sate, nanti anggota yang masukin sate, nanti kalau sudah jadi nanti saya rasain lagi, dicoba lagi betul nggak cara masaknya begini. Nah itu dengan kesigapan istri saya sama anak-anak bantuin. Kalau dulu kami bertiga aja, saya, anak saya, istri saya. Anak saya 2 yang bantuin, tapi alhamdulillah sekarang anak saya udah tamat sekolah, udah bisa bantu jajan adeknya gitu. Kalau dulu kita nggak punya mesin kasir, orang itu namanya ya entah sengaja lupa, entah lupain, entah memang duitnya kurang gitu, atau memang sengaja nipu gitu. Jadi kalau kita apa namanya dukanya itu, ini contoh nih, dia belanja sekitar 45.000. Jadi kalau duitnya 50, baliknya kan 5.000. Jadi dia pas
pengembalian uangnya itu kan tetap kita kasih 5.000. Oh tidak, saya belanja saya segini, duit saya 100.000. Nah itulah yang saya tetapkan, siap terima uangnya segini. Ada lagi, ini dulu ini mejanya mungkin boleh dikatakan cuma 7, cuma 5 lah. Jadi di dalam dalam satu meja itu kan waktu itu memang modal keterbatasan modal, jadi kerupuk itu bisa dihitung banyaknya gitu. Jadi yang pas kita kasih ke meja tamu itu udah kita hitung, satu meja itu 10-10. Pas ditanya, tamunya ngaku cuma 3 makan, sementara piring udah penuh. Waktu dibilangin, ditanyain, marah-marah. Tuh, kamu pikir saya orang nggak punya uang? Sebetulnya saya sih pun belum begitu sukses, cuma saya udah merasakan agak enak daripada yang kita buka pertama. Utamakan rasa, pengawasan itu sangat penting. Coba kalau rasa itu kalau udah ada patennya, udah ditetapkan, udah dikunci rasa itu, bakalan nggak berubah. Pelanggan kita pun juga nggak berubah. Mungkin bisa nambah gitu. Jadi utamakan pelayanan, kebersihan. Cuma yang dibilang ini tuh semuanya sama. Restoran ini, makanan ini identik dengan kebersihan. Ya, jadi kebersihan itu adalah utama. Terutama kebersihan kita, rapikah kita, bau badankah kita, rambut kita udah disisirkah. Nah, jadi kegunaannya masing-masing itu kalau dari sate Padang ini, apa gunanya pakai sepatu, apa gunanya pakai topi. Ada. Kalau sepatu itu kan gunanya kan kita kan membakar-bakar. Kalau sate itu kalau jatuh ke kaki baranya, mungkin jatuh ke kaki kaget kita pegang kuah. Kuah itu panasnya kalau air disiram masih bisa diginiin. Kalau kuah sate itu kalau kena siram tangan kita, kulit akan terkelupas. Makanya hati-hati perlu juga. Nah, kalau pakai topi itu mungkin kita siap sisiran, mungkin ada rambut kita itu yang lepas dari kepala kita itu tapi masih lengket di atas kepala, masih berdiri di atas kepala dia. Jadi kalau pas kita gini jatuh ke makanan, orang nggak selera lagi. Makanya pakai topi. Sebetulnya kan nggak pas kalau udah di ruangan pakai topi, tapi itulah gunanya. Alhamdulillah lah, mungkin sampai sekarang ini kayak tadi pagi aja saya motongnya udah 30 kilo. Sisa yang kemarin sekitar mungkin adalah 5 kilo. Yang kayak kemarin potong 30 kilo udah habis semua. Mungkin karena ya cara kita berjualan mungkin mengutamakan kepuasan pelanggan, keramahan ada pelanggan, kebersihan kita. Ya namanya kita ya ada juga sih almarhum bapak saya bilangnya begini, kalau kita ingin maju rajinlah, sebab hidup ini pilihan. Jadi hidup itu kita yang milih, bukan orang lain. Kamu jatuh belum tentu orang seberang nolong kita, pasti kita duluan yang ngerasain. Jadi hidup itu pilihan. Kalau kamu mau maju, mau sukses, rajinlah berdoa. Jadi yang kedua beliau bilang, pesan orang tua saya, ambillah apa yang kamu tanam, jangan kau ambil yang punya orang yang orang tanam gitu. Maksudnya begini, ambil hakmu, jangan ambil hak orang. Rezekimu Tuhan yang ngatur, bukan manusia yang ngatur. Rezeki itu bukan kayak sendal jepit, ngomong orang tua saya. Kalau sendal jepit bisa ketukar, tapi kalau rezeki udah ada yang ngatur.
pesan almarhum kalau bisa jangan ditinggal untuk berjajan nenek apa gitu, berjajan orang tua saya. Kalau bisa mah usahain jangan sampai ditinggal lah, sayang kalau ditinggal gitu, nggak dinerusin. Karena nggak punya anak lelaki, perempuan sendiri gak berjalan deh kita gitu. Bagaimana caranya supaya maju gitu, bagian lah nggak. Kita kan sama sekali ibu rumah tangga semua, jadinya nggak ada yang kerja gitu. Itu sih sedih juga sih kita ya, namanya orang tua ya, kita sih ikut turut sedih juga ya namanya. Menurut saya waktu itu sih emang udah waktu ditinggal Kong Nata kita udah mulai berusaha jalan. Walaupun Bang Kong Nata waktu itu meninggal udah mulai usaha jalan lagi. Cukup tunda 1 tahun itu saya nggak usaha kikil, saya tinggal. Begitu bapak meninggal dia maksudnya begitu, tolong ini usaha ini jangan sampai ditinggal gitu. Begitulah, baiklah dia buat anak-anaknya, contoh yang baik lah buat dia, buat bagi saya, buat orang tua yang baik gitu. Sampai dagang kikil itu sampai menyekolahkan anak, sampai anak saya, adik saya yang bontotnya kuliah ngajar gitu, sekarang jadi guru. Alhamdulillah ada gitu. Bekas berat karena beban orang tua tadinya, jadinya anak-anaknya 7 tuh perempuan semua ya, alhamdulillah. Bisa maksudnya walaupun nggak berhasil nggak jadi orang pintar lah, berhasil meneruskan generasi dia gitu.